Bab 1058, Bocah Pembunuh Naga. Pemilik pena Tao menatap Sander Ye lama sekali. Lalu menghela nafas dengan suara rendah. Kamu harus masuk akal. Bukan. Dia juga membuat pusing dengan pria di depannya. Dia tidak bisa memukul atau memarahinya. Dia seperti leluhur. Sander Ye berkata dengan serius. Senior, bukankah kita bersenang-senang bekerja sama sebelumnya? Kita berdua bergabung lalu di seluruh alam semesta. Siapa bisa lawan kita? Pemilik pena Tao memandangnya dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye juga sakit kepala. Orang ini agak sulit dibodohi. Pagoda kecil juga berkata, orang ini sangat pintar. Sekalipun ayahmu datang ke sini, juga mungkin tidak bisa membodohinya. Kamu harus tulus padanya. Sander Ye mengangguk menghadap pria ini. Dia hanya bisa menanggapi dengan emosi dan alasan. Funi melirik ke arah pemilik pena Tao dan tidak berkata apa-apa. Tapi selama Sander Ye memandangnya, dia siap menghunus pedangnya kapan saja. Seolah merasakan niat membunuh Funi yang tak terlihat. Pemilik pena Tao meliriknya dan mengerutkan kening. Di mana pria ini menemukan wanita ini? Kenapa pria ini selalu dikelilingi oleh wanita jahat? Sander Ye tiba-tiba berkata, Senior, mari kita negosiasikan persyaratan. Pemilik pena Tao memandang Sander Ye. Apa syaratnya? Sander Ye berkata, kalau kamu bersedia membantu, aku berhutang 1 budi padamu. Oke. Pemilik pena Tao memandangnya tanpa berbicara. Sander Ye berkata, 2 juga baik-baik saja. Pemilik pena Tao berkata pelan, ayahmu berhutang budi padaku dan tidak pernah membayarnya kembali. Setelah mengatakan itu, nadanya menjadi lebih serius. Tidak pernah. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Ayah merusak reputasinya. Pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin mengandalkan kekuatan dan koneksi kamu sendiri untuk menyelesaikan masalah kali ini? Sander Ye mengangguk. Pemilik pena Tao berpikir sejenak. Lalu berkata, sebenarnya aku sedikit terkejut. Karena seringkali aku merasa dunia akan segera memiliki raja pelindung. Aku tahu ayah dan bibimu tidak peduli dengan ini sama sekali. Kalau kamu bisa menjadi tak terkalahkan sendirian, itu bagus. Kalau kamu tidak bisa, bagi mereka, yang penting adalah kamu bahagia. Tapi yang jelas, kamu tidak ingin menjadi raja pendukung. Sander Ye mengangguk. Aku ingin berubah. Pemilik pena Tao menatap Sander Ye. Aku tidak dapat membantu kamu. Sander Ye bingung. Kenapa? Pemilik pena Tao berkata, karena itu tidak ada hubungannya dengan aku. Sander Ye terdiam. Pemilik pena Tao menambahkan, tentu saja, ada alasan lain. Biarpun aku tidak dapat membantu kamu secara pribadi, aku dapat membantu kamu sekali dengan cara lain. Tetapi, segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Kalau aku membantu kamu sekali, itu sama dengan kamu berhutang budi kepada aku. Dan aku tidak akan membiarkan kamu membayarnya kembali dalam jangka pendek. Dan kamu mungkin tidak ingin membayarnya di masa depan. Sander Ye melirik pemilik pena Tao. Lupakan saja. Pemilik pena Tao tercengang. Sander Ye berkata dengan tenang. Senior, dengan segala hormat, kali ini aku bertemu dengan orang kuat dari peradaban kosmik tingkat 6. Kalau kamu tidak mengambil tindakan secara pribadi, itu tidak berarti apa-apa. Terlebih lagi, biarpun kamu mengambil tindakan secara pribadi, aku khawatir peluang kamu untuk menang tidak besar. Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin menggunakan cara memprovokasi? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Kerja sama tidak dapat dicapai tanpa kebaikan. Bagaimanapun, aku berharap senior dan aku tidak akan menjadi musuh di masa depan. Bagaimanapun, dalam hati aku, senior masih sangat baik. Pagoda kecil. Mendengar perkataan Sander Ye, pemilik pena Tao sedikit terkejut. Orang ini tiba-tiba menjadi sedikit sensasional, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Sander Ye tidak berkata apa-apa lagi dan menoleh ke arah Funi. Kak Funi, ayo pergi. Funi mengangguk. Keduanya hendak pergi. Pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Sander Ye menoleh ke arah pemilik pena Tao. Senior, apakah ada masalah? Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang aku minta untuk membantu kamu? Sander Ye berkata,
Saudara Rizal Ye. Pemilik pena Tao tertawa. Otakmu sama bagusnya dengan ayahmu. Sander Ye berkata. Otak kakek aku tidak bekerja dengan baik. Senyuman pemilik pena Tao langsung membeku. Dia menatap Sander Ye. Kamu sama buruknya dengan ayahmu. Dan kamu selalu siap menipu orang lain. Sander Ye. Pemilik pena Tao berkata. Pergilah. Aku akan datang membantu kamu ketika saatnya tiba. Sander Ye ragu-ragu sejenak. Lalu berkata. Senior. Musuhku kali ini sangat kuat. Pemilik pena Tao berkata dengan enteng. Oh. Sander Ye terdiam. Pemilik pena Tao tiba-tiba berkata. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di Akademi Guanxuan. Sander Ye sedikit bingung. Apa yang terjadi? Pemilik pena Tao berkata. Menghukum keluarga besar dan memberantas korupsi di Akademi. Sander Ye sedikit terkejut. Senior juga memperhatikan urusan Akademi. Pemilik pena Tao berkata dengan suara yang serius. Akademi Guanxuan berkembang semakin cepat. Ada banyak sekte dan keluarga bangsawan di seluruh akademi. Sekte dan keluarga bangsawan ini tidak seperti kamu yang sedang memikirkan cara membangun tatanan baru dan memberi manfaat bagi seluruh alam semesta. Mereka pasti sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan lebih banyak manfaat. Memang mudah untuk mengubah dunia, tetapi sulit untuk mengubah hati orang. Apalagi masalah ini agak rumit. Kamu mungkin akan memahaminya nanti. Sander Ye mengangguk. Aku tahu. Tapi kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Kita hanya bisa meluangkan waktu. Pemilik pena Tao mengangguk. Selama kamu memiliki hati ini. Sander Ye tiba-tiba berkata. Senior. Setahu aku. Tujuan kamu juga untuk mendirikan tatanan baru. Kenapa kita tidak bergabung? Pemilik pena Tao tersenyum. Lalu berkata. Hukum yang ingin kami buat berbeda. Ketua Jennifer ingin kekacauan. Kamu ingin membuat ketertiban yang adil. Dan ketertiban yang ingin aku buat adalah ketertiban yang berada di jalur yang sama di masa depan. Tapi tidak sekarang. Sander Ye mengangguk. Aku mengerti. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik dan pergi bersama Funi. Tepat setelah Sander Ye dan Funi pergi. Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di samping pemilik pena Tao. Orang yang datang tidak lain adalah Master Tiada Batas. Dan dia sedang memegang sebotol wine di tangannya. Master Tiada Batas tersenyum dan berkata, menarik. Orang ini sama seperti ayahnya di tahun-tahun terakhirnya. Dia tidak ingin lagi menjadi raja pelindung. Tapi tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Pemilik pena Tao berkata, apapun yang terjadi, itu selalu merupakan hal yang baik. Tiba-tiba berkata, aku ingin pergi jalan-jalan. Pemilik pena Tao menoleh ke arah Master Tiada Batas. Apakah kamu yakin? Master Tiada Batas tertawa. Dia mengambil botol arak itu dan meminumnya kemudian dia berkata. Walaupun hari-hari mabuk dan mimpi itu indah. Aku masih ingin berpura-pura bukan. Aku masih merindukan hari-hari energi itu. Kebetulan anak ini adalah keponakanku. Karena dia tidak mau memanggil ayahnya. Biarkan aku sang paman yang bantu dia. Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, terserah kamu. Master Tiada Batas dengan santai melemparkan botol anggur di tangannya ke samping. Lalu berkata sambil tersenyum. Setelah terdiam selama bertahun-tahun. Inilah waktunya untuk menunjukkan wajahku. Kalau tidak, dunia akan hampir melupakanku. Sander Ye tidak membawa Funi langsung kembali ke peradaban pemakan. Melainkan membawanya ke sungai waktu. Dia datang menemui orang terakhir. Setelah beberapa saat, Sander Ye tiba di sebuah desa kecil. Langit kelabu dan sepertinya akan turun hujan. Seluruh desa kecil sangat sepi dan tidak ada suara sama sekali. Sander Ye membawa Funi ke pintu masuk desa. Saat itu, seorang wanita berjubah putih berjalan tidak jauh. Orang yang datang tak lain adalah Ketua Jennifer. Kelopak mata Sander Ye melonjak saat melihat Ketua Jennifer. Dia sebenarnya sedikit takut pada wanita ini karena dia tidak tahu seberapa kuat wanita ini. Biarpun dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat menghadapi wanita ini, dia masih benar-benar tak terduga. Funi pun mengerutkan kening saat melihat Ketua Jennifer. Ketua Jennifer menatap Sander Ye. Matanya tenang. Tapi ada aura tak kasat mata di tubuhnya. Dia tidak mengeluarkan aura apapun. Tapi berdiri di depannya membuat orang merasa sangat tertekan.
Auranya terlalu kuat. Sander Ye menenangkan diri dan mengepalkan tinjunya. Senior. Ketua Jennifer hanya memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye langsung ke intinya. Senior. Yang aku inginkan adalah membangun alam semesta yang teratur. Dan kamu menginginkan alam semesta yang tidak teratur. Baik itu teratur atau tidak. Kami tidak pernah berpikir untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Tapi sekarang, seseorang ingin untuk menyempurnakan miliaran makhluk di seluruh alam semesta menjadi alat waktu. Setelah mengatakan ini, dia menatap wanita di depannya dan melihat bahwa matanya masih setenang air. Dan dia tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu tidak ada peluang. Tentu saja, dia tidak memiliki banyak harapan ketika dia datang ke sini. Dia hanya ingin berbicara dengan pihak lain. Kalau dia bisa mengubah musuh menjadi teman, itu bagus. Tapi sekarang sepertinya tidak ada peluang. Sander Ye tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik dan pergi bersama Funi. Ketua Jennifer tiba-tiba berkata, "Apakah kamu mengerti apa itu tatanan?" Sander Ye berhenti dan menoleh ke arah Ketua Jennifer. Ketua Jennifer menatapnya. "Apa yang disebut tatanan itu adalah sebuah hak. Kamu membuat tatanan baru. Melihat keseluruhan sejarah, tatanan ini pada akhirnya akan berubah menjadi alat perbudakan bagi jutaan makhluk. Dunia ini tidak berubah sejak zaman kuno." Sander Ye mengangguk. "Aku tahu. Tetapi bisakah kita berhenti melakukannya ketika kita mengetahui hasil akhirnya? Sama seperti di dunia sekuler. Semua orang tahu bahwa mereka pada akhirnya akan mati. Tetapi mereka akan tetap berjuang. Dan jadikan hidup lebih baik bermakna. Senior. Seringkali, prosesnya lebih penting daripada akhir. Tentu saja. Aku tahu bahwa kekuatan aku saat ini rendah. Jadi apa yang aku katakan tidak ada pengaruhnya bagi kamu, Ketua Jennifer. Tapi aku yakin suatu hari nanti, kita dapat berbicara secara setara." Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menghilang bersama Funi. Dia tidak tahu apa tujuan akhir Ketua Jennifer. Tapi dia tahu bahwa tujuan akhir wanita ini tidaklah sederhana. Setelah Sander Ye dan Funi pergi, Ketua Jennifer berjalan perlahan ke kursi santai di dekatnya. Dia turun, perlahan menutup matanya, dan berbisik, "Tatanan. Naif. Caranya adalah dengan mengikuti kata-katanya. Cara utamanya adalah tiada tatanan. Pertama ada keteraturan dan kemudian rusak. Itulah kekacauan yang sebenarnya. Di jalan yang luas ini, dia dan Sander Ye adalah pertarungan jalanan yang sesungguhnya. Kalau tatanan Sander Ye benar-benar dapat didukung oleh seluruh alam semesta, maka dia tidak dapat melanggarnya. Kalau tatanannya mulai rusak dan mulai memperbudak semua makhluk hidup, maka tatanannya akan menjadi batu loncatan. Tentu saja, semua ini tidak penting baginya." Ketua Jennifer tiba-tiba membuka matanya perlahan dan memandang ke ujung sungai waktu yang panjang. Dan berkata dengan lembut, "Anak laki-laki yang membunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga." Bersambung.